Betapa kami bersyukur oleh anugerah-Mu kalau kami diberikan kesadaran penuh bahwa adalah lebih baik berada di rumah-Mu, Tuhan. Amin. Amin. Ini berkat yang jauh lebih berharga dari apapun yang dunia tawarkan dalam kemilauannya. Mari Tuhan, dengan iman kami percaya Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kami. Ini tiba saatnya kami mendengarkan sabda firman. Buat kami takjub. Di sanalah kami semakin berapi-api di dalam Tuhan. Kami semakin kagum akan kebaikan yang tak pernah habis-habisnya, melampaui segala akal dan pikiran kami. Kami rindu momen ini menjadi momen yang spesial, karena ada sesuatu yang Tuhan mau singkapkan bagi kami semua, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini kami tidak sia-sia. Amin. Ada pertumbuhan iman yang sungguh luar biasa. Amin. Bahkan ada berkat baru yang Tuhan singkapkan terkhusus bagi saudara dan saya, kami semua yang sungguh rindu mendengarkan firman. Amin. Berbicarakan pada kami Tuhan, biarlah suara-Mu saja yang kami dengar, bukan suara kedagingan kami, Ya Tuhan Allahku, ya Bapa, bukan suara keberdosaan kami, bukan suara dunia. Beri kami kepekaan supaya setiap firman yang ditabur pada hari ini dapat bertumbuh dan berbuah untuk puji hormat bagi nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan, katakan amin. Saya silakan duduk. Pertama-tama saya berterima kasih untuk pertama kalinya saya diberikan kesempatan untuk membawakan firman. Terima kasih Pak Wirawan, Bu Erwi, Bu Erti, Pak John, dan para hamba Tuhan dan seluruh pengurus mungkin ya, dan jemaat yang hadir ya. Saudara bersuka cita? Amin. Saya pastikan saudara dapat sesuatu yang baru hari ini. Jangankan saya saudara, saya setiap naik mimbar saya rindu dapat sesuatu yang baru. Karena kita sedang mau belajar pribadi yang tak pernah habis-habisnya. Amin. Dia Allah yang tak terbatas. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil di dalam Mazmur 117 ayat yang kedua, dan satu bagian lagi untuk melengkapi apa yang kita renungkan hari ini dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38. Mari kita baca dulu Mazmur 117 ayat yang kedua. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Mari baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Satu bagian lagi dalam Matius pasal yang ke-22 ayat 37 sampai yang 38. Ini harusnya menjadi ayat hafalan setiap orang percaya ya. Mari kembali kita baca sama-sama 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, memasuki awal tahun baru ini, banyak orang berkhotbah tentang penyertaan Tuhan yang selalu nyata dan sempurna. Saudara percaya? Amin. Tetapi izinkan saya membawakan tema ini pada level yang berbeda, sesuai usia rohani saudara. Kalau saudara ke dokter dikasih obat atau vitamin, tapi obatnya untuk anak-anak, dok yang benar aja dok. Saya ini orang dewasa dok, dosisnya nggak segini dok. Ada amin nggak? Amin. Ya. Kalau saya khotbah hari ini, jangan katakan berat,
Ini standar orang dewasa. Ini standar orang yang mau bertumbuh secara benar dan proporsional di dalam Tuhan. Saya sering mendengar sebuah statement yang sering dilontarkan di atas mimbar perihal tentang penyertaan Tuhan yang sempurna itu. Pernyataan ini sebuah jargon yang mereka yakini kalau mereka sampaikan ini akan memberikan kekuatan tersendiri. Ini akan memberikan semangat bagi jemaat yang lebih lagi di hadapan Tuhan. Tapi apa iya? Mari kita renungkan bersama. Statement ini berkata demikian. Kita bersyukur punya Allah yang setia, sekalipun kita tidak setia. Saudara pernah dengar kalimat seperti itu? Halo? Saudara percaya, saudara bersyukur kok kita punya Allah yang selalu setia, sekalipun kita setia. Yang percaya katakan amin. Amin. Saya merenungkan kalimat itu. Jemaat ngerti nggak? Karena kalau saudara tidak paham secara utuh, yang terjadi malah sebalik. Mari kita perkarakan dengan serius. Kalau memang Allah tetap setia sekalipun kita tidak setia, mengapa hukum yang utama dan terutama, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan akal budimu. Ini kan bicara ketulusan, betul ya? Tetapi ini merupakan perintah yang paling penting dan utama yang harus dipahami dan dimiliki setiap orang percaya. Kalau memang Allah kita itu tulus, mengapa hukum yang utama dan terutama, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, jiwamu, dan akal budimu. Saudara jangan anggap remeh perintah ini. Saudara hilang step perintah ini, saudara gagal ikut Tuhan. Saya berkata berlebihan ya. Nah, mari kita cermati. Ini boleh agak berpikir sedikit ya. Hidup ini ada tatanan kehidupan, Bapak. Yang Tuhan ciptakan di bawah kolong langit ini ada tatanan kehidupan. Kalau pagi hari kita lihat matahari terbit. Coba bayangkan kalau bumi ini pagi hari matahari terbit, sore nggak terbenam. Dunia jadi apa tuh Pak? Halo? Bu, kira-kira kalau bumi ini pagi hari matahari terbit, sore nggak terbenam, gimana tuh Pak? Matahari terbit, pasti terbenam. Pak Birawa kerja, para suami kerja, pergi. Orang pergi, pasti pulang Pak. Betul nggak? Coba bayangkan kalau saudara punya suami pergi kerja nggak pulang-pulang, bagaimana nih? Tuhan saja mengutus murid-muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa. Suatu saat kita akan pulang. Orang pergi, pasti pulang. Setuju nggak sama saya? Orang menabur, pasti menuai. Nggak mungkin petani itu bodoh, konyol. Walaupun dia menunggu berbulan-bulan, dia tahu suatu hari nanti dia panen. Apa yang dia tabur, pasti dia tuh, betul nggak? Jadi ini sebuah tatanan yang kalau pincang, akhirnya tidak berjalan dengan efektif. Demikian juga orang mengasihi juga butuh dikasihi, Bapak. Berlebihan nggak? Karena kalau kita mengasihi, tapi kita dikasihi, ini namanya cinta bertepuk sebelah. Nah, saya berikan ilustrasi supaya saudara ngerti. Kenapa ada yang salah dengan statement yang berkata, kok bangga banget kita punya Allah yang setia sekalipun kita tidak setia. Saudara pernah melihat orang melihat ucap janji dalam janji pernikahan? Pernah dong? Saudara yang menikah malah mengalami.
Saya menerima istri saya, baik suka maupun duka, betul? Baik sehat maupun sakit, baik kekurangan maupun kecukupan, betul nggak? Setelah saya mengucap janji, saya pun memastikan apakah istri saya mencintai saya. Saya menerima pendeta Roy, baik suka maupun duka, bla 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 bla, betul. Tapi pernah nggak ucap janji begini? Saya menerima istri saya sekalipun dia tidak cinta saya. Matilah kita. Matilah kita. Betul nggak Pak Birawa? Kalau ada pernikahan begitu, konseling ulang. Betul nggak Pak Pendeta? Konseling ulang. Halo? Ada nggak saudara pernah gini? Saya tetap cinta istri saya akan nikahi dia sekalipun dia cinta saya. Nanti dulu. Saya jadi pendeta nggak berani berkata. Nanti dulu, kita konseling ulang dulu. Betul nggak? Karena ini namanya cinta bertepuk sebelah tangan, Bapak Ibu. Atau lebih ekstrim lagi, ya, saya tetap mencintai mencintai istri saya sekalipun istri saya berkhianat, sekalipun istri saya berselingkuh. Nggak ada tuh ucap janji seperti itu. Ketika saya mengucap janji, saya pun harus memastikan apakah istri saya mencintai saya atau tidak. Paham nggak? Nah, tolong bedakan Allah dengan manusia. Allah itu pencipta. Dia tidak bergantung kepada siapapun dan apapun. Kita mau taat sama Tuhan, tidak menambah sedikit pun kemuliaannya. Kita tidak taat, tidak mengurangi sedikit pun kemuliaannya, karena dia sudah mulia pada diri. Ada amin nggak? Tapi tolong bedakan sama kita. Kalau kita ini manusia yang sangat bergantung. Halo? Makanya sebuah tatanan di bawah hidup ini nggak bisa cuma sebelah pihak. Akhirnya bertepuk sebelah tangan. Ingat, saudara bukan Tuhan. Saudara bukan pencipta. Kita ini ciptaan. Ada amin nggak? Nah, tadi saya bicara ketulusan. Sekalipun saya bicara saya akan menerima istri saya mencintai istri saya akan menerima baik suka maupun duka, sakit maupun sehat, kekurangan maupun kecukupan, bukan berarti saya nggak tulus. Kalau di tengah perjalanan rumah tangga saya ada goncangan karena ada pihak ketiga, disitulah baru ketulusan berfungsi. Betul nggak? Halo? Tapi jangan ketulusan ditaruh di depan. Ngaco. Kalau ketulusan berkata, nggak apa-apa kok, saya akan menikahi kamu sekalipun kamu gak cinta saya. Nggak mungkin, Pak. Halo? Ketulusan itu baru berfungsi ketika tatanan itu tidak berjalan semestinya. Apa itu tatanan? Terbit terbenam, orang pergi pasti pulang, orang menabung, orang mengasihi butuh dikasih. Ketika kita baik sama orang, idealnya orang itu tahu diri, harusnya berbuat baik juga sama kita, tapi nggak selamanya orang seperti itu. Kadang juga malah menjati kita. Nah, disitulah baru ketulusan berfungsi. Jangan ketulusan taruh di depan. Akhirnya kita mendidik orang jadi orang yang tidak tahu diri. Karena kita tidak mensyukuri, meresponi kasih setia Tuhan dengan berlebihan. Nggak saya ngomong? Halo? Sampai sini bisa paham ya? Ketulusan itu penting, tetapi jangan taruh di atas. Karena yang Tuhan mau dalam kasih setianya, Tuhan pun mau agar kita meresponi kasih setianya dengan segenap kekuatan kita, jiwa kita, akal budi kita, dan hati kita. Kalau kita tidak meresponinya, ya kasih setia Tuhan bertepuk sebelah tangan. Allah nggak bermasalah karena Allah nggak bergantung sama manusia, tapi kita bermasalah. Nah, konsekuensinya adalah, pernahkah saudara berpikir konsekuensi statement itu? Kalimat yang saudara lontarkan itu, pikirkan nggak dengan dalam? Akhirnya muncul namanya Kristen kapal selam. Sudahlah, toh gua juga nggak setia, Allah tetap setia. Lo betul nggak?
Toh saya nggak setia juga, Tuhan tahu setia. Amin nggak? Amin. Loh tadi Pak Pendeta ngomong kayak gitu. Akhirnya muncul Kristen-Kristen kapal selam, muncul kalau Natal, kalau Paskah. Mending kalau ada ibadah, kalau ada makanan baru muncul, setelah itu hilang. Tapi anehnya orang Kristen seperti ini, kalau dapat berkat ngomongnya puji Tuhan, Pak. Padahal jarang ke gereja. Orang di penjara juga, Yohanes, Petrus dan lain sebagainya, kalau nggak dapat berkat ngomongnya puji Tuhan. Tahu nggak saudara arti puji Tuhan? Orang yang berani berkata puji Tuhan, dia sadar betul sumber berkatnya dari Tuhan. Ada amin nggak? Orang yang sadar kalau sumber berkatnya dari Tuhan, dengar baik nih, ini jadi kuat nih. Dia tidak ada alasan untuk tidak ada waktu buat Tuhan. Karena dia tahu sumber berkatnya dari itu. Nah kalau saudara tahu puji Tuhan sumber berkat, saudara jarang ke gereja, nggak pernah doa. Mulai hari ini berubah, jangan puji Tuhan, puji setan. Loh, betul nggak? Saya ngomong berlebihan ya? Kalau saudara berani berkata puji Tuhan, seharusnya saudara sadar betul sumber berkatnya dari Tuhan, Bapak Ibu. Ada amin nggak? Jangan sebuah latar saja. Preman pun di penjara tuh ngomong puji Tuhan. Tapi yang saya ngeri kalau saudara gereja di sini nggak ngerti arti kata puji Tuhan. Kalau saudara nggak menghayal itu, lebih baik saudara berubah hari ini. Ganti saja puji setan. Karena saudara tahu seharusnya kalau kita berani berkata sumber berkatnya dari Tuhan, maka kita tidak ada alasan untuk tidak ada waktu buat Tuhan. Karena sumber berkatnya dari sana. Ada amin gak Bapak Ibu? Makanya saya mengajak saudara untuk memahami kesetiaan Allah lebih dewasa lagi. Timbul lagi yang kedua, Kristen suam-suam kuku. Panas enggak, dingin enggak. Iya kan? Ini kalau saya ibaratkan seperti Tuhan itu diperlakukan seperti pedagang di Mangga 2. Siapa yang pernah belanja ibu-ibu di Mangga 2? Ibu-ibu tanya kepada Pak dagang, Pak berapa tuh Pak tasnya? 400.000. Ah mahal banget. Ibu-ibu udah ngerti nih, ditawarnya setengahnya biasanya. 200. Aduh Pak, aduh terlalu nggak, modalnya aja nggak dapet Pak. Gitu kan, gaya pedagang Mangga 2 saya apa loh, modalnya nggak dapet, merugi Pak. Gini deh, gue tambahin deh 250 mau nggak? Aduh Pak, untungnya dikit banget Pak. Ya kan, kita sok jual mahal nih Pak Wirawan, jalan. Padahal kita berharap nih manggil kan, ya kan? Tuh pedagang manggil lagi, bu, saya kasih contoh, bu, serius nggak bu, ini deh bu, siapa belum makan nih bu, tambahin 50.000 deh bu, ya, jadi nih bu, kira-kira begitu nggak tuh pedagang Mangga 2 bu, jangan pura-pura nggak tahu nih, tambahin 50.000 deh bu, jadi deh bu, kita jual mahal, ya kan, kita jual mahal, nggak, udah segitu, mau nggak, gue juga tahu Mangga 2 bisa setengah harganya, udah 250 gue tinggal, mau nggak ya udah. Kita dikasih jauh kan. Kalau benar tuh pedagang mau dia teriak, bu, dipanggil, bu, sini dulu bu. Udahlah bu, kasih saya uang rokok bu, 10.000 aja bu, betul nggak bu? Betul nggak? Kira-kira tuh Tuhan dibuat kayak gini. Tuhan didiskon, dinego. Halo? Padahal syarat ikut Tuhan, pertaruhannya segenap hidup. Kalau saudara setengah-setengah, lebih baik nggak usah. Karena kita panas enggak, dingin enggak. Saya ngomong berlebihan nggak? Alkitab saudara sama saya masih sama kan? Yang ngomong bukan pendeta Roy, yang ngomong Tuhan. Tapi banyak umat menjadikan Tuhan seperti pedagang Mangga 2. Mudah-mudahan bisa didiskon. Padahal pertaruhan itu Tuhan adalah segenap hidup kita. Hati-hati saudara. Lebih baik saudara nggak usah sekalian, karena kalau saudara capek sendiri. Panas enggak, dingin enggak, suam-suam kuku akan dimuntahkan oleh Tuhan.
Nah, yang Tuhan mau dalam kedewasaan rohani kita jangan mempermainkan kasihnya Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ada amin? Saya percaya semua merasakan kebaikan Tuhan. Tapi yuk kita respon ini dalam kedewasaan, ya, sehingga kita ini jadi orang yang tidak lagi suka mempermainkan kasih Tuhan, ya. Kita cuma yakin, tahu ayat Alkitab bahwa Dia adalah Allah yang setia. Tetapi jangan lupa juga, Tuhan cari hamba yang taat dan setia. Cerita apa itu? Perumpamaan talenta. Talenta 2 jadi 4, mengerjakan baik bagiannya. Engkaulah hambaku yang baik dan setia. Talenta 5 jadi 10, Tuhan puji, engkaulah hambaku yang baik dan setia. Tapi talenta 1 yang tidak mengerjakan bagiannya, engkau hamba yang malas dan jahat. Jadi siapa bilang Tuhan tidak mencari hamba yang tidak taat dan setia? Cari. Dan hukumannya kertak gigi neraka. Coba baca talenta itu. Saya ngomong ini nggak berlebihan, saudara. Makanya belajar Alkitab lengkap. Karena barang siapa punya harus mengerjakannya. Lebih baik diambil dan dibuang dan dimasukkan ke kertak gigi. Itu kan neraka, Bapak Ibu. Nah, pahamilah kebenaran secara utuh. Karena inilah standar kebenaran yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ada amin nggak? Kayaknya ya amin udah mulai sedikit nih. Amin. Udah mulai agak berat nih. Halo? Ada mulai lapar ya, Pak? Boleh cek, ini kan ada Pak Pendeta. Yang saya ngomong ini ada ayatnya semua enggak? Betul nggak, Pak? Semua based on Bible, Alkitab. Jadi mana tuh yang berkata kita percaya Allah setia sekalipun kita tidak setia? Hati-hati, saudara. Kalau saudara tidak jelaskan umat secara utuh, akhirnya umat mempermainkan kasih setia Tuhan. Harusnya kalimat itu dilengkapi. Ini seperti kalimat Yesus begini nih. Kesesatan itu, penyesatan itu tidak mungkin tidak ada. Tetapi celakalah yang menyesatkan. Betul nggak? Kasih Tuhan itu tetap setia, tapi jangan mempermainkan kasih setia tuh. Jadi kalau keluarkan sebuah statement harus lengkap. Karena kalau tidak lengkap, akhirnya orang mempermainkan. Kasih setia Tuhan bertepuk sebelah tangan, saudara. Di hati, saudara. Yang bicara ini bukan pendeta Roy. Saya ini cuma juru bicaranya Allah. Silakan saudara cek tepatnya setiap kata yang keluar. Amin. Saya jaga, tidak ada satu kata pun yang saya menyesatkan, saudara. Ini persis yang harus kita ajarkan. Cuman saya nggak mungkin buka semua ayat. Nanti kan ini bukan Bible study kan, ya. Tapi minimal di sini ada orang Kristen yang sering baca Alkitab. Ada hamba Tuhan. Amin. Kalau saya salah, abis ini koreksi saya aja. Ada ayatnya nggak? Saya tunjukin ayat. Saya ngomong bukan orang asal bunyi. Semua ada dalilnya. Nah, yang berikut akibatnya banyak orang Kristen nggak bertumbuh secara benar dan proporsional. Mereka lumpuh secara rohani. Mereka mangkrak. Seharusnya di usia rohaninya mereka sudah dewasa, tapi masih saja bayi rohani. Tiap hari ke gereja, kalau ngomong puji Tuhan, amin, Tuhanlah pertolonganmu, kekuatanmu. Begitu ada masalah, chaos lagi, goyang lagi. Seperti orang nggak punya pegangan. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Betul ya? Dalam kesal sakit engkau ada. Yesus setia. Berkali-kali Tuhan tolong, Pak. Belajar dong. Saudara punya pengalaman dong. Sekalipun masalah baru datang, harusnya kalau orang punya pengalaman, Pak
Pak Pendeta kemarin siapa Pak? Faldo. Paulo. Saudara harusnya ngerti jalan-jalannya Tuhan. Jangan cuma kenal jawabannya, mengerti jalan-jalannya Tuhan. Sehingga waktu ada masalah baru, tenang aja, ntar juga bisa dilewati. Udah biasa begini jalan sama Tuhan. Tuhan selalu bawa saya ke zona nyaman. Zona tidak nyaman karena Tuhan mau bentuk saya, mau garap saya. Betul nggak Pak? Ya. Tapi banyak orang terpukau dengan mujizatnya, terpukau dengan jawaban doanya, tapi nggak belajar, nggak memetik apa pesan Tuhan di balik masalah itu. Ada kurikulum pendewasaan rohani dari setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ada amin? Amin. Baik masalah sakit penyakit, masalah perekonomian, masalah keluarga, itu ada kurikulumnya Pak. Amin. Mungkin kesombongan saudara, mungkin mata keranjang saudara, mungkin mata duitan saudara, itu ada kurikulumnya Pak, pembentukan karakter. Ada amin nggak? Dan puji Tuhan, sehingga banyak orang dapat mujizat, sakit jadi sembuh, miskin jadi kaya, tapi karakternya nggak berubah bro. Kacau kan ini? Padahal mujizat cuma alat, sarana yang Tuhan mau. Setelah itu bertobatlah, perubahan karakter. Hati-hati saudara. Nah banyak orang nggak bertumbuh secara benar dan proporsional. Saya dengar kasihan sekali jemaat. Kadang-kadang saya mikir, ini jemaat mau dibawa kemana ini? Di usia serohani segini, saudara harusnya saudara dan saya memperkarakan tema khotbah ini dengan serius. Bapak-bapak kan waktu kecil mainnya motor-motoran, mobil-mobilan. Masa udah gede gini, ya? Bapak-bapak bawanya mobil-mobilan, mobil beneran dong. Halo? Ada nggak bapak-bapak masih main motor-motoran? Motor beneran dong. Halo? Ibu-ibu waktu kecil main masak-masakan, beli Barbie-Barbian. Udah gede gini masak beneran dong. Halo? Punya bayi beneran dong. Sama waktu sekolah minggu. Saudara ke gereja, ke gerejaan, doa-doaan, pelayanan-pelayanan, pujian, puji-pujian tuh, gereja-gerejaan. Tapi kalau di usia begini, harusnya saudara tahu berdoa yang benar gimana sih? Gereja yang benar gimana sih? Pelayanan yang benar gimana sih? Mengasihi Tuhan tuh yang benar nggak? Ada amin nggak Bapak Ibu? Masih ada yang sekolah minggu hari ini di sini? Enggak kan? Semua sudah lewat? Yuk kita memahami ayat ini nggak berat kok. Ini standar orang dewasa. Harusnya kita malu. Kalau di usia rohani kita, ternyata kita masih bayi rohani. Ya, ingat Bapak Ibu, jangan mempermainkan. Banyak orang tuh mangkrak, tidak mau bertobat. Kenapa? Karena mereka menunda. Tahu nggak masalah menunda? Bertobat hari ini, dengan bertobat minggu depan, dengan bertobat bulan depan, dengan bertobat tahun depan, dengan bertobat 10 tahun depan, beda bro. Beda. Kalau sakit saya percaya dalam nama Yesus bisa sembuh. Kalau masalah perekonomian saya percaya Tuhan cukupkan. Tapi kalau urusan karakter, sorry to say, Tuhan nggak pakai mujizat. Tuhan pakai proses. Makin saudara makin mundur, makin berat Pak. Betul nggak? Saudara nggak pernah olahraga. Saya dulu main basket. Wah lincah banget. Sekarang aduh mau kayaknya lotot. Karena sudah puluhan tahun. Jangan sekali-sekali saudara coba undur. Karena bertobat hari ini, minggu depan, tahun depan, 10 tahun, 50 tahun, beda. Nggak ada tuh kata mujizat. Amin. Karena ini bentuk pertanggungjawaban yang harus kita kerjakan. Ada amin nggak? Amin. Jangan sia-siakan. Aduh, kekristenan itu bukan bicara saudara-saudara dipindahkan dari neraka ke sorga. Ya betul, tapi saudara baru kenal kulitnya, keselamatan. Amin. Kekristenan bicara manusia lama berubah jadi manusia baru. Kekristenan bicara apa? Kodrat dosa berubah jadi kodrat ilahi. Amin. Kekristenan bicara apa? Esensinya, Kristen KTP jadi anak Allah. Halo? Amin. Dan kekristenan puncaknya bicara apa? To be like Christ. Menjadi serupa Tuhan. Kurang dari ini saudara nggak Kristen. Sorry to say, bubar nih ibadah.
Ngapain? Ya. Saudara cuma bikin rame-rame bentuk agama. Kristen bukan sekedar agama. Kristen bicara to be like Christ. Amin. Amin enggak? Amin. Amin. Setiap minggu datang ke sini. Kalau Tuhan Yesus nggak pernah berubah, kalau kita harus berubah. Ya, akhirnya lu ibadah terus, main terus, kapan nggak berubah-berubah? Harus berubah. Makin hari bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Tahu nggak puncak keselamatan? Orang bisa cuma yakin, saya pasti selamat. Saudara tuh baru kenal kulitnya. Kalau Pancasila tuh ada 5 sila. Saya pakai ilustrasi saja ya. Kalau Indonesia punya Pancasila 5 sila, Pak Biora tahu ini. Kalau ada orang Indonesia jelasin Pancasila cuma 4, itu belum Indonesia. Betul nggak? Halo? Betul nggak? Walaupun 4-4-nya benar, kalau sila pertama hilang, bukan Indonesia, Pak. Salah. Namanya Indonesia itu Pancasila 5. Tahu nggak bicara keselamatan? Puncaknya keselamatan apa? Saudara diutus jadi garam dan terang dunia. Tapi bagaimana saudara mau diutus? Berubah aja enggak. Akhirnya jadi batu sandungan. Tuhan menyelamatkan kita karena Tuhan mau pakai kita. Amin. Untuk menjadi terang. Menerangi dunia yang gelap ini. Amin enggak? Ini baru keselamatan, Pak. Seharusnya saudara berpikir untuk tujuan apa keselamatan itu diselamati. Bukan hanya memindahkan saudara dari neraka ke surga. Kalau gitu Tuhan juga bisa dari surga mempertobatkan orang. Nggak perlu Yesus jadi manusia. Yesus kasih contoh. Karena Yesus mau pakai kita sebagai alatnya, rekan sekerja Allah untuk beritakan Injil. Ya. Jadi puncaknya keselamatan. Kalau saudara nggak memberitakan Injil, saudara nggak bawa jiwa. Aduh, sorry itu saya, saudara nggak selamat. Untuk apa? Tuhan berikan saudara keselamatan. Untuk apa? Dia bayar harga mahal itu untuk apa? Untuk tugas amanat agung, Pak. Saudara pandang itu receh. Itu pekerjaan yang paling mulia. Karena efeknya eternal life, kekal. Ada amin nggak? Amin. Melebihi tender sebesar apapun di perusahaan di dunia ini. Amin. Amanat agung itu pekerjaan. Ini puncaknya keselamatan. Ya. Bukan hanya saudara selamat, Tuhan mau saudara diubahkan seperti terus. Setelah itu Tuhan baru mau utus saudara menjadi garam dan terang dulu. Boro-boro Pak orang diutus, hidup aja jadi batu sandungan. Loh, betul nggak? Tapi orang Kristen sini nggak, semua berubah nih kayaknya. Ya, semua mau memberitakan aja. Ya, jangan Pak. Jangan hanya kenal keselamatan untuk kulitnya. Dia ada puncaknya, ada tujuannya. Kenapa keselamatan itu diselenggarakan? Puncaknya adalah setelah Tuhan menyelamatkan saya, Tuhan mau pakai saya. Amin. Untuk memberitakan Injil. Ya. Kabar baik itu. Kurang dari itu, sorry itu saya. Saudara nggak selamat. Terlalu percaya diri. Saudara bawa ke surga nggak bawa jiwa. Terlalu bawa percaya diri. Saudara. Ini bukan bicara banyak. Satu pun seluruh malaikat di surga bertepuk tangan. Tapi jangan saudara mati tidak mengerjakan tugas ini. Karena setiap tugas ini harus dikerjakan. Bukan hanya tugas pendeta. Ya. Tugas setia orang percaya. Amin. Ada amin nggak? Amin. Saudara diberkati ya? Amin. Yuk kita pahami kasih setia Tuhan dengan benar ya. Akhirnya kasih setia Tuhan itu murah hati. Tapi jadi bahan murah kan. Karena kita meresponnya tidak benar Pak. Kalau kita merespon dengan benar, wah keren sekali Kristus. Asli keren. Nah saya mau tutup. Renungkan nih. Ceritain. Saya yakin juga para hamba Tuhan. Saya baru tadi dapat di jalan. Tahu 12 murid Yesus. Saya ambil 2 tokoh. Yudas dan Petrus. Tahu Yudas dong? Yudas menjual Yesus. Saya herannya Pak, Yudas tuh nggak pernah ditegur keras. Kalau Petrus bikin salah, terkutuk, nyala engkau, betul nggak? Habis nggak? Halo? Nyala engkau.
Karena apa yang dipikirkan manusia bukan dipikirkan Allah. Lalu ditekan lagi, dengar Petrus, sebelum mereka berkokok, Tuhan hajar Petrus. Tahu nggak? Kenapa yang satu dihajar dan satu enggak? Karena Yesus mau berkorban buat Tuhan, walaupun dalam cara yang salah. Petrus mau berkorban buat Yesus dalam cara yang salah. Ketika Yesus ditangkap, tentara Romawi, lalu dia keluarkan pedang, betul ya? Dia potong tuh kupingnya, betul ya? Dia mencintai Tuhannya, walaupun dalam cara yang salah. Dia mau membela pekerjaan Tuhan. Sementara Yudas, kayaknya Yesus nggak tahu nih gue dosanya. Asik nih, gue ambil pundi-pundi. Ya, asik nih, gue ambil pundi-pundi. Saudara dibiarkan. Saudara dibiarkan hari ini. Hati-hati saudara. Jangan GR dulu. Saudara, wah saya pilih Petrus. Belum tentu. Siapa tahu kita Yudas. Artinya apa? Kalau saudara berbuat dosa tidak gelisah, ada something. Apa ciri orang benar dan tidak benar? Orang benar, orang tidak benar pasti berbuat dosa. Orang benar bukan berarti nggak bisa berbuat, pasti bisa berbuat dosa. Tapi waktu buat dosa dia gelisah, Pak. Ada amin nggak? Tapi kalau saudara sudah merasa bertobat katanya, tapi bikin dosa nggak gelisah, makin bertumbuh dan berkembang, hati-hati. Menurut Alkitab, orang yang kembali ke dalam dosa yang lama akan 7 kali lipat lebih jahat. Betul nggak Pak? Saya ngomong Pak. Hati-hati saudara. Ini harus kita pahami dengan benar. Jangan memahami ayat yang cocok aja dengan ayatnya. Tapi pahamilah Alkitab secara benar. Sehingga kasih anugerah yang berlimpah itu kita tidak salah gunakan. Sebaliknya, kita responi dengan penuh tanggung jawab. Dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ada amin nggak? Amin. Saya ingat perkataan Yesus ketika ada seorang murid yang akan mengkhianati dia. Dia berkata, ada di antara seorang kamu yang akan mengkhianati aku. Murid-murid bilang, bukan siapa, bukan saya. Yudas gimana? Yudas diam, pura-pura bego. Jangan dipikir Tuhan nggak tahu. Statement itu justru Tuhan kasih tahu. Harusnya itu menjadi momen pertobatan buat Yudas. Tapi Yudas nggak ambil kesempatan itu. Sayangnya orang Kristen nggak sadar. Kalau hari ini saya bertanya, Tuhan bertanya kepada saudara dan saya, adakah di antara saudara dan saya masih berkhianat kepada Tuhan? Adakah Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa bahasa Indonesia kan? Halo? Haleluya. Halo? Hati-hati. Jangan menginggil ayat. Oh saya nanti kayak jadi Petrus, belum tentu. Siapa tahu saudara Yudas. Saudara sudah ditegur ulang-ulang, saudara nggak sadar-sadar. Ciri orang dipilih Tuhan pasti dia dihajar. Tapi kalau saudara bikin dosa belum dapat hajaran, ngeri Pak. Saudara dibiarkan sukses dalam keberusahaan. Mau bukti nggak? Mau bukti nggak? 10 orang kusta. 10-10-nya sembuh sama Yesus Pak Birawa. Bukan sama iblis. 10-10-nya sembuh sama Yesus. Yesus bertanya, kemana 9 orang tadi? Pertanyaan itu bukan Yesus nggak tahu, dia maha tahu. Cuma satu yang berbalik, dia sindir tuh. Tuh kebanyakan orang Kristen cari gue cuma cari berkat, cuma cari mujizatnya. Peristiwa itu saya kasih quote ya, ini tajam. Saya nggak tahu nih. Bapak Ibu siap nggak dengar? Siap. Bapak Ibu siap nggak dengar ya? Siap. Jangan shock ya. Jangan bilang ini berat ya, ini standar. 9 orang ini coba mempermainkan Tuhan seperti Yudas. Kayaknya Tuhan nggak tahu nih, gue bikin dosa nih, gue curi uang. Kayaknya Tuhan nggak tahu nih, gue ke gereja cuma cari berkat Tuhan. Bagi orang yang suka playing God, dia maha tahu. Amin. Pak, kalau kita punya anak masih kecil, dia mau bohongi kita. Lu gue pites. Lu mau bohongi gue, betul nggak? Bagi Tuhan lu. Amin. Dia maha tahu. Saudara mau bohongi dia. Peristiwa itu saya kasih quote.
Di Facebook saya kasih quote. Jangan sekali-sekali kita coba-coba mempermainkan Tuhan. Karena ketika kita mempermainkan Tuhan, Tuhanlah yang justru mempermainkan kita. Oh, kamu butuh mujizat. Saya kasih kamu mujizat. Hati-hati saudara, itu jebakan Batman. Ingat, Mazmur 73. Ada peristiwa orang percaya iri dengan orang fasik yang hidup dalam kemujuran. Halo? Ya. Berarti apa? Berkat juga bisa datang dari iblis. Ya. Mujizat juga bisa datang dari iblis. Ya. Ngomong berlebihan nggak sih ini? Enggak. Halo? Yesus berkata, iblis menggoda Yesus di padang gurun. Kalau engkau sembah aku berikan seluruh dunia ini kepadamu. Saudara pikir ini statement main-main? Betul, Pak. Kalau Yesus mau sembah, dia kasih tuh. Kalau saudara ikut Tuhan cuma cari berkat, saya berkat itu nggak salah, tapi jangan rendahkan Tuhan dengan berkatnya. Saudara aja manusia nggak mau. Coba saudara punya orang, teman, sahabat, keluarga yang datang ke kita kalau cuma ada perlunya dong, Pak Birawa. Wah, nelfon gua tahu nih minjem duit. Mau nggak? Halo? Muntah nggak? Coba, apalagi Tuhan kita aja muntah. Gue udah tahu mau minjem deh. Bu Heti baik sekali ya. Gimana Bu? Basa-basinya lama. Gini Bu, saya lagi ada keperluan Bu. Bisa tolong? Gue udah tahu lah dan hati. Kita aja nggak mau lo digituin. Lu ke gue cuma ada perlunya doang lo. Lo betul nggak? Nggak ada kan orang Kristen kayak gini kan? Banyak. Ya. Yuk, kita mengikuti Tuhan, mengiring Tuhan, mengasihi Tuhan. Hati-hati, don't play with God. Bagi orang-orang yang playing with God, dia Maha tahu, Dur. Sebelum saudara doa saja, saudara bergerak, dia udah tahu. Saudara mau jadi player. Kalau di bisnis, saudara bisa jadi player, betul nggak? Saudara bisa tipu banyak orang. Tapi kalau Tuhan, hati-hati. Malah Tuhan bermain. Oh, gitu Roy. Oke Roy, kamu butuh mujizat. Oke, gue kasih lo mujizat. Akhirnya nabi-nabi palsu nggak masuk surga. Guru, aku sudah mengusir setan. Guru, aku sudah melakukan banyak mujizat. Guru, aku sudah bernubuat. Tuhan berkata, nyala engkau. Aku tidak mengenal engkau. Karena bukan setiap orang yang berseru-seru nama Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Beri tepuk tangan. Diberkati. Amin. Semoga gak ada Yudas di sini. Gak tahu. Hari ini jadi pertanyaan serius. Kalau Yesus tanya hari ini, sebelum terlambat, Yesus ngomong, ada di antara saudara yang akan berkhianat kepada aku. Kira-kira tuh kalau Yesus yang ngomong berlebihan. Kalau hari ini, enggak Pak Roy. Ya, saya nggak mau kayak Yudas, saya mau kayak Petrus. Walaupun saya salah dosa, tapi saya bertobat. Yuk, kita bertobat yuk. Ya, kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Makin hari mengenal pribadi Tuhan, makin hari bertumbuh, semakin serupa dengan Tuhan. Percayalah, orang yang mengistimewakan Tuhan, Tuhan akan perlakukan saudara dengan istimewa. Berkat Tuhan, kebahagiaan dari Tuhan akan Tuhan limpahkan secara sempurna. Saudara diberkati pada hari ini, ya. Jangan lagi kita mempermainkan kasih karunia Tuhan, kasih kesetia Tuhan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang Kau telah sampaikan. Tuhan sudah berbicara sedalam-dalam. Kalau hari ini kami menjadi anak Tuhan yang baru mengerti kebenaran yang utuh ini, atau kami terjebak menjadi orang-orang yang sering kali menunda pertobatan kami, bahkan kami salah meresponi kasih setia Tuhan dengan hidup dalam lumuran dosa. Mari Tuhan dengan kerendahan hati jamalah setiap kami, sehingga tidak ada satupun anak-anak Tuhan tidak dilawat Tuhan hari ini. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus, di tahun yang baru ini ada hati yang baru, ada perubahan yang baru, buah-buah roh yang baru, motivasi yang baru dalam mengikut Tuhan, pengenalan yang baru. Itulah yang membuat kami
semakin takjub, semakin terpesona akan kebaikan-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami. Jangan biarkan dunia dalam kemilauannya membutakan kami. Sebaliknya, ada harta sorga, langit baru, bumi baru yang dijanjikan bagi setiap orang percaya. Jangan biarkan ini ditelan oleh nafsu dunia. Sebaliknya, Tuhan cengkram hati kami supaya di penghujung akhir zaman ini kami semakin mempersiapkan diri. Ketika Tuhan datang nanti menjemput kami di awan-awan, kami bukan menjadi umat yang pecundang. Sebaliknya, kami ditemukan sebagai hamba yang taat dan setia. Inilah doa dan rindu kami, Tuhan. Berkati persekutuan ini, berkati setiap pembicara yang berkhotbah di tempat ini. Biar setiap firman yang ditaburkan itu tidak sia-sia. Semua mengalami pertumbuhan, semua mengalami pengenalan Tuhan secara benar, semua mengalami sukacita, damai, sejahtera yang senantiasa memberikan kekuatan, dan pastinya ada kesaksian-kesaksian baru yang Tuhan berikan melalui mujizat-mujizat. Terkhusus bagi kami semua yang mengasihi. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai bicara. Materaikan ini sehingga di sisa hidup kami justru hidup semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami, dan akal budi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua orang percaya bersama dengan saya katakan. Amin.